ya. Betul. Selamat bergabung di acara yang membahas hal-hal baru dan bermanfaat sekitar perpajakan. Izinkan saya membuka acara Reboan hari ini dengan sebuah pantun. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Artinya? Ku awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan pajak Selamat siang kawan pajak. Ya. Ketemu lagi akhirnya di acara Reboan KPPPMA 1. Yang kali ini kita akan mencoba membahas topik terkait terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025. Nah, kawan pajak, perkenalkan, saya Amelia, penyuluh pajak ahli pertama di KPPPMA 1. Kali ini saya tidak sendiri. Iya. Saya didampingi ketua tim saya, penyuluh pajak ahli muda dengan Bapak Tommy Hadi Lestiono. Salam kenal kawan pajak yang baru bergabung. Kalau yang sudah sering telepon helpdesk sudah bosan ya dengar suara kita. Apa kabar? Sehat semua kawan pajak? Sehat tentunya ya kawan pajak. Sudah banyak yang menanyakan ya Mbak Amel ya, kapan mulai Reboan lagi? Kapan mulai Reboan lagi? Kita sudah lama liburnya ya Pak. Iya, nah tiba-tiba sudah muncullah banyak peraturan-peraturan baru. Ada per 8, per 7, per 6. Sekarang yang kita bahas terlebih dahulu adalah yang per 11 ya. 2025. Baik. Selanjutnya apa Mbak Mel? Pak, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa telah diterbitkan peraturan Dirjen Pajak nomor 11 tahun 2025 tentang ketentuan pelaporan PPH, PPN, PPNBM dan bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Ya. Nah, untuk selanjutnya saya mungkin akan menyampaikan kawan pajak ya. Latar belakang dari terbitnya peraturan nomor 11 ya, Perdirjen nomor 11 tahun 2025. Yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum. Kemudian yang kedua memberikan kemudahan administratif dan meningkatkan pelayanan serta memberikan dasar hukum dalam pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP. Serta perlu dilakukannya penyesuaian-penyesuaian teknis pelaporan PPH, PPN, PPNBM, dan bea materai. Selanjutnya apa Mbak Mel? Nah, untuk ruang lingkupnya apa nih kira-kira? Lingkupnya sendiri dari karena ini cukup 11. banyak ya di per 11 ini, mulai PPH, PPN, PPNBM, bea materai lah. Cukup banyak. Ruang lingkupnya apa aja yang dibahas Mbak Ruang Mel? lingkupnya ini terkait bentuk dan isi serta tata cara pengisian SPT-nya Pak. Oh, SPT-nya. Oke, kemudian untuk masing-masing seperti yang tadi kita sudah jelaskan untuk pasal 21, untuk SPT masa PPN, bea materai, tahunan PPH, OP dan badan, angsuran pasal 25. Kemudian lampiran atau dokumen apa sih yang harus dilampirkan dalam SPT pelaporan itu, SPT ya. tersebut. Oke. Juga tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT. ya, karena kalau SPT itu tidak disampaikan dengan lengkap, nanti dianggap SPT-nya tidak lengkap. Tidak lengkap, ya, betul. tidak lengkap. Kemudian perlu kami informasikan juga kawan pajak untuk mendownload atau mempelajari secara lengkap peraturannya bisa melalui situs www.pajak.go.id. Silakan di-download di situ aturannya secara lebih detail karena yang kita bahas di sini ada rangkumannya, Iya, betul. tidak detailnya. Kalau detailnya ratusan halaman ya itu ya Mbak Amel ya. Betul Pak. Nah, ini juga yang perlu kami sampaikan di acara kita 15 menit ke depan, kita akan mengadakan kuis seperti biasa yang ditunggu-tunggu ya. Kuis yang ditunggu. Pada saat kita mulai kuis, silakan nanti diketik cepet-cepetan, nanti Taxmin yang akan memilih bagaimana pemenangnya. Nanti akan dikirim ke tempat Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, selanjutnya di pasal berikutnya itu membahas tentang apa itu SPT. Ya, surat pemberitahuan tahunan itu paling sedikit harus berisi minimal jenis pajaknya apa, nama wajib pajak dan NPWP, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, serta yang wajib ada di SPT adalah tanda tangan wajib pajak atau kuasa dari wajib pajak. Nah, data-data ini adalah paling sedikit ya, berarti lebih banyak, lebih lengkap.
Kemudian pembuatan SPT-nya pun juga melalui Kortex ya, sekarang udah melalui Kortex. Kemudian kalau untuk PPh pasal 21 itu harus mencantumkan jumlah PPh 2126-nya berapa, jumlah kelebihan store-nya dari masa pajak sebelumnya berapa. Kemudian kalau pembetulan jumlah yang karena pembetulannya berapa, dan jangan di situ juga akan muncul tanggal SPT disampaikan Mbak Amel. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih fungsi dari SPT ini Mbak Amel? SPT sendiri yang disampaikan oleh wajib pajak itu berfungsi untuk sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban, Pak. Iya, kita kan sekarang, oh ya, nanti kita kan ada beberapa episode kawan pajak. Jadi yang hari ini kita akan bahas pasal 2126 dan unifikasi. Karena panjang banget, nanti episode berikutnya minggu depan akan terbagi. Ini yang paling penting nih, yang paling banyak perubahan, yaitu di bagian segmen SPT masa PPN dan faktur pajak. Nanti akan dipandu oleh Kak Sondang sama Kak Eri. Mas Eri. Mas Eri. Kemudian di 2 minggu berikutnya baru kita masuk ke segmen PPh Badan. Nanti akan dipandu oleh Mas Hilmi sama Mas Puja. Ya. Jadi kita bagi menjadi beberapa segmen supaya lebih intens. Jangan lupa di jam dan waktu yang sama setiap hari Rabu pukul 13.30 ya. Simak paparannya, dapatkan hadiahnya. Oke, fungsi tadi sudah Mbak Amel. Fungsinya adalah untuk sarana pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, sekarang kita udah masuk ke pasal 5 ini. Tolong diperhatikan, nanti akan ada kuis di sini. Ya, kita spill ya, kita spill. Diperhatikan kawan pajak. Sekarang kita bahas karena wajib pajak di PMA 1 kebetulan ya khususnya itu banyak sekali yang memiliki tempat usaha di luar tempat kedudukannya Mbak Amel. Nah, bagaimana pembuatan bukti potong untuk wajib pajak yang memiliki beberapa tempat usaha seperti ini? Kalau yang lama kan masih terdaftar di cabang ya. Ada NPWP sendiri. Istilahnya ada NPWP cabang, tetapi sekarang sudah tidak ada NPWP cabang, diganti dengan namanya NITKU. Jadi dalam hal pemotong PPh pasal 2126 memiliki tempat kegiatan usaha yang terpisah, dari tempat tinggal atau kedudukannya, maka pembuatan bukti potong PPh pasal 21 dilaksanakan dengan, saya bold garis bawah, mencantumkan NITKU. Ya, kepanjangannya adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha. Ya, NITKU, mencantumkan NITKU masing-masing tempat kegiatan usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi terkait dengan pembayaran penghasilan. Jadi meskipun di cabang itu, di tempat usaha itu hanya ada sebagian pembayaran penghasilan, maka sudah bisa dengan mencantumkan NITKU tempat usahanya kawan pajak. Jadi saya ulangi kembali, dalam hal memiliki tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggalnya, maka pembuatan bukti potong PPh pasal 2126 dilaksanakan dengan mencantumkan apa? NITKU. Ingat, NITKU. Kemudian yang dimaksud dengan administrasi terkait dengan pembayaran penghasilan antara lain tempat penerima penghasilan melaksanakan kegiatan, tempat status kepegawaian terdaftar, tempat kontrak ditandatangani ya. Sehingga penerima penghasilan yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 2126 sehubungan dengan pembayaran atas pekerjaan atau jasa orang pribadi tadi. Oke, kita lanjutkan. Tadi pembuatan bukti potong. Mungkin karena agak cepat, nanti kawan pajak tetap harus download ya. Aturan-aturannya kemudian dipelajari lagi. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis bukti potongnya Mbak Amel. Bukti potong di pasal 2126 ini, Pak Tommy, itu terdiri dari pertama formulir BPA1. Yaitu untuk pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Yang kedua, formulir BPA2, yaitu untuk PPh pasal 21 bagi PNS atau anggota TNI atau Polri atau pejabat negara atau pensiunannya. Ini dulu namanya formulir, kita mungkin familiar ya bagi yang mengerjakan pajak, itu adalah formulir A1, A2. Sekarang istilahnya berganti menjadi BPA1, BPA2 ya. Nah, yang ketiga ada formulir BP21 Pak untuk PPh pasal 21 yang
tidak bersifat final dan pasal 21 yang bersifat final. Nah, yang terakhir keempat ada formulir BP 26. Ini untuk PPh pasal 26 atau withholding slip artikel 26 income tax. Ya. Jadi semua ini diproduksi melalui aplikasi Cortex, kawan pajak ya. Nah, selanjutnya ketentuan-ketentuan yang perlu menjadi perhatian kita pada saat pembuatan bukti potong PPh 2126. Ya. Tadi sebenarnya sudah disinggung sama Mbak Amel, BPA 1 untuk pegawai tetap sama pensiunan yang menerima penghasilan berkala. Pegawai tetap pensiunan. Tetapi pada saat pegawai tetap pensiunan tadi adalah PNS, TNI, Polri, pejabat negara atau pensiunannya menggunakan formnya BPA 2 ya. BPA 1 untuk selain PNS, Polri atau pejabat negara, BPA 2 untuk PNS, TNI, Polri dan pejabat negara serta pensiunannya. Oke. Nah, ini kayaknya udah kebelet banget mau kuis ini. Udah banyak yang komen-komen. Wah, kita lihat juga. Selamat datang, sebelum kita berikan kuis, kita sapa dulu nih. Ada Bu Yanti dari PT Jensiang Nusantara sudah hadir ya. Selamat siang Bu Yanti. Ada siapa lagi? Bu Erna Sigit ya. Bu Erna Sigit semoga dapat ya hadiahnya Bu Erna Sigit ya. Ada Cahpati Wae, Pak. Kayak kenal, ngasih kita semangat, Pak. Iya. Tolong dikasih apinya deh, kasih love-love-nya. Kemudian ada lagi ini Mas Mirza, Bu Veronica Winda. Selamat siang semua. Selamat siang. Ya, tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi terima kasih sudah hadir bersama kita. Meskipun 15 menit, semoga informasinya bermanfaat dan hadiah kuisnya dapat. Ya. Oke, kuis yang pertama kuis yang apa, pertama. Mas? Jeng jeng. Ya, siapkan jempol Anda. Siap ya, teksin. Kita baca teksin sekarang. Oke, kita baca Mbak. Monggo Mbak Amel yang bacakan soalnya. Yang pertama. Siap. Ya. Bukan yang ini dong. Tiba-tiba dia loncat ke kuis yang kedua. Nah, kasihan lah, belum disampaikan materinya ini. Ya, teman-teman, diperhatikan ya, akan saya bacakan. Dalam hal pemotong PPh pasal 21 atau 26 memiliki tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukannya, pembuatan bukti potong PPh pasal 21 atau 26 dilaksanakan dengan mencantumkan titik. Silahkan. 15 detik dari sekarang. Ya. Kalau tadi berbeda ya tempat usaha sama tempat apa namanya, misalnya lokasi, ada pabrik, lokasi ya. Itu membuat bukti potong mencantumkan apa kawan pajak? Ya, silakan diketik. Ini sudah ada jawaban dari Bu Ayu Wahyu, Nitku. Pak Tulus, Nitku. Bu Vera Sinaga, Nitku. Pak Purtamba, Nitku dong. Nah, Pak Tevalas, Nitku. Ninya tapi kecil tadi ada Nitku. Nomor identitas saya Pak Detri. Oke, terima kasih Pak Detri. Ibu Yekti Ambar, Nitku juga. Oke. Nitku banyak yang dengerin berarti tadi ya. Oh, total 80. Baik. Oke, siap. Terima kasih. Ketikan sebanyak-banyaknya Nitku. Pick me Nitku. Siapa ini? Oh, Pak Putra Tamba. Siapa tuh Pak Putra Tamba? Putra Tamba. Oke. Kayaknya saya tahu deh. Kayaknya kita pick up apa enggak sih? Silakan Texmin memilih ya. Texmin tolong diteliti, nulis nitkunya yang benar ya. Tidak pakai huruf kecil, semuanya huruf besar ya. Semuanya huruf besar. Yang huruf kecil out ya. Oke, nanti akan diumumkan ya. Oke, siapkan untuk kuis berikutnya. Sementara kita lanjutkan materi berikutnya ya. Nah, tadi kan sampai di mana? BPA 1 untuk BPA 1 untuk selain PNS, TNI, Polri, pejabat negara dan pensiunannya. Nah, BPA 1 dan BPA 2 harus dibuat setiap masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir itu bulan apa, kawan pajak? Desember ya. Atau dibuat pada saat masa pajak berhenti bekerja atau masa pajak berhenti menerima penghasilan. Ya, begitu berhenti menerima penghasilan harus dibuatkan BPA
1 dan BPA 2. Atau BPA 2 Ya Pak betul. ya. Kemudian jangan lupa kawan pajak kalau sebagai admin gaji di perusahaannya memiliki kewajiban yaitu formulir BPA 1, BPA 2 itu harus disampaikan kepada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah masa pajak terakhir berakhir, berarti 31 Januari harus disampaikan. Atau pada saat dia keluar di tahun berjalan maksimal 1 bulan setelah masa pajak dia keluar tadi. Ya, ada jangka waktunya. Kemudian 1 formulir BPA 1 atau BPA 2 digunakan untuk 1 penerima penghasilan, 1 kode objek pajak dan 1 tahun pajak. Ya, tidak boleh gabungan beberapa tahun pajak atau beberapa objek pajak, hanya 1. Nah, kemudian penerima penghasilan selain BPA 1, BPA 2 yang merupakan wajib pajak dalam negeri akan menggunakan formulir pemotongan pajak namanya BP21. Ya. Tadi apa yang pertama? BPA 1, yang kedua BPA 2 untuk PNS TNI Polri, yang sisanya yang selebihnya adalah BP21. Ya, BP21 ini kalau yang lama namanya bukti potong final dan non final kawan pajak. Nah, sedangkan penerima penghasilan yang selain BPA 1, BPA 2 dan dia statusnya adalah wajib pajak luar negeri menggunakan formulirnya namanya BP26. Ya, BP26. Kalau dulu bukti potong PPh pasal 26. Sama juga BP2126 setiap transaksi hanya untuk 1 masa pajak. Kemudian pemotong harus memberikan BP21 atau 26 untuk setiap kali membuat bukti potong. Nah, ini agak beda. Tidak menunggu akhir tahun ya kawan pajak. Jadi setiap kali membuat bukti potong wajib memberikan bukti potongnya kepada yang dipotong ya. Nah, selanjutnya apa Mbak Mel? Ya. Ketentuan lain. Oke. Habis ini kita beralih ke unifikasi ya kawan pajak ya. Untuk ketentuan lain pembuatan bukti potong PPh pasal 2126 ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bukti pemotongan PPh pasal 2126 tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pembayaran penghasilan. Jadi kalau tidak pembayaran tidak perlu buat bukti potong. Nah, yang kedua, bukti pemotongan PPh pasal 2126 tetap dibuat dalam hal pertama, tidak dilakukan pemotongan pajak PPh 21 karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi PTKP. Nah, ini juga kadang-kadang salah ya Pak. Kadang-kadang salah karena tidak dipotong jadi nggak dibuatkan. Yang kedua, jumlah PPh 21-nya nihil karena adanya SKB atau dikenakan tarif 0%. Ya. Yang ketiga, jumlah PPh pasal 21-nya yang dipotong DTP ditanggung atau pemerintah. Ya. Yang keempat, PPh pasal 21 yang dipotong diberikan fasilitas PPh. PPh, betul. Dan yang keempat, jumlah PPh pasal 26 nihil karena berdasarkan ketentuan dalam P3B yang ditunjukkan dengan adanya SKD dan atau tanda terima SKD WP luar negeri. Jadi kalau 5 hal tersebut, itu tetap dibuatkan ya kawan pajak. Ya. Jangan lupa, tetap dibuat bukti potong, tetapi nilainya 0. Ya. Nah, untuk pembuatan bukti potong pasal 2126, penerima penghasilan harus memberikan informasi kepada pemotong PPh pasal 21 atau 26, identitasnya bisa berupa kalau wajib pajak dalam negeri, bisa NPWP atau NIK. Ya. Untuk yang wajib pajak luar negeri menggunakan TIN atau identitas perpajakan lainnya yang dari negaranya Tax ya Pak ya. Identity Number ya. Oke, kemudian berikutnya ini ada yang penting juga. Ada 2 hal yang nanti juga bakal keluar di kuis ya, kuis kedua ya, siap-siap kuis kedua ya. Jadi jika kawan pajak terdapat kekeliruan, ya ingat ya, kekeliruan dalam mengisi bukti potong pasal 2126, langkah yang dilakukan adalah melakukan pembetulan. Kekeliruan kita lakukan pembetulan. Tetapi pada saat kita tidak seharusnya membuat bukti potong, termasuk terdapat pembatalan atas transaksi, maka kita melakukan pembatalan bukti potong. Jadi kalau kekeliruan kita lakukan pembetulan, kalau tidak seharusnya dibuat,
kita lakukan pembatalan ya. Dua hal itu kita kuisin nanti ya. Kita kuisin aja biar ingat ya. Perhatikan. Kadang kita bingung beda Pak, ini harus pembetulan apa pembatalan. Ya, Nah, Pak. simple, dasar yang simple tetapi kita perlu paham ya. Kalau keliru betulkan. Kalau tidak seharusnya dibuat atau dibatalkan, batalkan ya. Baik. Kemudian untuk SPT yang telah dilaporkan, wajib pajak dapat menambah bukti potong atau bukti potong tambahan dapat dibuat sepanjang Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT masa dimaksud. Ya, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Jadi penting sekali kawan pajak untuk memastikan SPT masa tersebut sudah dilakukan pemeriksaan atau tidak sebelum kita menambahkan bukti potong yang belum kita buat ya. Bisa jadi invoice-nya telat dan lain sebagainya ya. Nah, pembetulan dan pembatalan memang di pasal ini dibahas di pasal 10 ya, dapat dilakukan dengan syarat tadi belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian ada tambahan lagi syarat yang kedua yaitu bukti potong pasal 2126 belum diajukan keberatan ya. Yang kedua diajukan keberatan boleh tetapi tidak dipertimbangkan. Ya, sudah ada putusan tapi tidak dipertimbangkan. Itu masih bisa dilakukan pembetulan atau pembatalan. Kemudian yang ketiga, diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak dan Dirjen Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan. Ya, maka bukti potong tadi bisa dilakukan pembetulan atau pembatalan. Oke. Ini untuk segmen PPh 21 dan 26. Formulir-formulir nanti bisa dilihat di lampiran lampiran dari peraturan nomor Perdirjen nomor 11 ya. Sekarang kita masuk ke unifikasi. Ya, udah setengah jalan ya Pak Admin ya. Kita bagi dua, sekarang kita masuk unifikasi. Oke. Nah, apa ini? Ini tadi sudah sarana yang digunakan untuk melaporkan. Oke, fungsi-fungsi tadi udah dibahas di depan, sama fungsinya. Kewajiban, saya lanjutkan dulu ya Mbak Mel ya. Boleh, saya masuk Pak, elemen monggo, 14 yang kewajiban ya. Nah, kewajiban pemotong atau pemungut PPh unifikasi. Ya. Yang pertama, itu harus membuat bukti potong potput unifikasi. Jadi ini kewajiban bukan hak. Kewajiban. Ya, jadi wajib kita kalau memotong wajib membuat bukti potong. Kemudian wajib menyerahkan bukti potong unifikasi kepada pihak yang dipotong atau dipungut. Yang ketiga, wajib melaporkan bukti potong PPh unifikasi kepada DJP dengan menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Kemudian pemotong atau pemungut PPh unifikasi dapat melakukan pembetulan atau pembatalan. Kemudian dapat juga membuat bukti potong PPh unifikasi tambahan. Jadi ada tiga hal tadi, pembatalan, pembetulan, dan tambahan. Ya. Kemudian juga dapat melakukan haknya untuk melakukan pembetulan untuk satu atau beberapa jenis pajak penghasilan di dalamnya. Jadi bisa semuanya atau bisa beberapa saja di dalam SPT unifikasi. Nah, oke, saatnya kita masuk kuis yang kedua. Siapkan jempol Anda. Oke. Ini murah hati banget teksmin kita kali ini ya. Nyuruh kuis terus, Pak. Baru jalan sebentar udah disuruh kuis. Yang mana tadi kuisnya? Oke, tadi sudah kita minta notis ya. Ada 80 orang yang hadir di sini. Oke, kita cek dulu, kita sapa dulu. Ibu Hana Anggraini apa kabar? Halo. Ya, halo, apa kabar Bu Hana Anggraini? Pak Firmansyah D27. Selamat bergabung. Ini sudah nanya ini. Izin bertanya Pak, ada kendala saat mendownload PDF-nya nomor bukti potong nggak tercantum, nomor bukti potongnya nggak tercantum. Oke, baik. Silakan menghubungi Kering Pajak 1500200 atau menghubungi Helpdesk KPP di mana perusahaan Pak Firmansyah D27 terdaftar ya. Nanti akan dibantu oleh tim Helpdesk dari KPP setempat ya. Silakan. Terkait kendala di sini ada kendala yang tidak muncul nomornya, memang harus personal ya kita jawabnya, tidak bisa dijawab di forum terbuka seperti ini. Baik, Kiki Triana juga sudah hadir, siapkan jempolnya yang belum berhasil. Ada Ibu Priska, Bu Priska Prilia, ya apa kabar Bu Priska? Halo Bu Priska. Hadir kembali bersama kita, ini penonton setia kita. Nun jauh dari, setahu saya ini rumahnya Bekasi dia ya.
Nah, oke, baik, kita siapkan jempolnya untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, silakan Mbak Amel. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Tommy berkali-kali terkait pembuatan bukti potong. Apabila terdapat kekeliruan dalam pengisian bukti potong PPH pasal 2126, apa sih yang harus dilakukan? Oke, apa kira-kira? Yuk. Tadi kalau sudah ada kekeliruan, kita kira kita harus ngapain? Kekeliruan ya. Sebentar, kita ada yang jawab gak sih? Ada yang bisa jawab gak sih? Ternyata gak ada yang bisa jawab. Malah bertanya Pak Malah ini. bertanya. Bu Kainah dia. Oh, Bu Ferawati udah jawab pembetulan. Sudah ada yang jawab. Tapi maaf, bukan itu kuisnya. Maaf, tadi tes ya, belum itu kuisnya ya. Terima kasih, keliru pembetulan. Oke, Bu Yekti Ambar betul. Itu baru tes ya, baru tes. Oke. Yang dikuiskan ya betul. Kalau keliru pembetulan ya ini test the water biar kita selalu ingat. Kalau dalam teori pembelajaran itu repetisi. Nah, yang ya, benar repetisi, nih Pak Tommy akan bacakan nih kawan pajak. Harap disimak nih. Ya, sekarang yang dikuiskan yang ada hadiahnya. Oke, simak baik-baik. Kembali ke jempol. Stop dulu pembetulannya. Udah, bukan itu jawabannya. Itu pemanasan kawan pajak. Tadi pemanasan ya. Pemanasan. Nah, sekarang sekarang aku dibilang ngeprank di sini nah. Ya, biar nggak bosan. Oke, sekarang pertanyaan yang sebenarnya dan ini ada hadiah dari Texmin. Nah, kalau tadi pembetulan karena kekeliruan. Sekarang kalau kita membuat bukti potong yang tidak seharusnya dibuat, maka kita melakukan titik bukti potong. Ya, ini ada hadiahnya. Silahkan dijawab. 15 detik 15 dari detik. sekarang. Oke. Pak Nahrur Pakam menjawab pembatalan, pakai huruf besar semua. Ibu Ana Nafila. Pembatalan ini setengahnya ngamuk juga ya. Karena kita prank dikit. Karena kita prank dikit jadi huruf besar. Kalau perlu di bold nggak apa-apa Bu. Pak, di bold, dimiringin, dicoret. Ya, jawabnya pembatalan bukti potong. Terima kasih Bu Meli Daniati, Ibu Lis Rustini, Bu Hana Anggraini, pembatalan. Oke, luar biasa. 15 detik dari sekarang akan dipilih oleh Texmin yang paling cepat dan paling betul. Di akhir akan kita bacakan. Iya, dan jawabannya adalah pembatalan. Jadi Wah, ada beda semua. ya. Ada pembetulan karena kekeliruan, kalau pembatalan karena tidak seharusnya dibuat. Ada juga penambahan ya, penambahan. Jangan lupa sepanjang belum dilakukan pemeriksaan atau bukti belum diajukan keberatan, tapi hasilnya tidak dipertimbangkan atau sudah dicabut permohonan keberatannya. Siap. Texmin masih banyak waktunya Texmin? Masih cukupkah waktunya Texmin? Oh, Texmin sudah ngasih pemenang kuis kawan pajak. Ini mau di Zoom nggak? Ini aja ya. Oke, kita hitung sama-sama 3 kali. Ya, oke, kita hitung sama-sama 3. Kita lihat pemenangnya. Untuk kuis yang pertama adalah jawabannya adalah Niku. Niku huruf besar semua ya. Oke, tepuk tangannya mana dong? Ya, pemenangnya adalah Tulus Oktar. Iya, kepada Bapak Tulus Oktar, selamat. Nanti akan dihubungi oleh Texmin. Jangan di reject, itu bukan dari telemarketing ya. Telemarketing dan di reject. Nanti ada yang nyasar. Kemudian ke kuis yang kedua. Jawabannya apa, Pak? Pembatalan. Ya. Dan pemenangnya adalah Vera.sinaga22. Iya. Selamat Pak Tulus, Bu Vera. Nih. Pemenang. Bisa di zoom? Bisa yang di zoom? Ini, kuis yang oh, ini. nggak bisa. Oke. Oh, udah mati. Baik, kawan pajak. Gimana waktunya masih ada? Rupanya waktunya sudah habis. Sudah habis. Iya, terima kasih kawan pajak. Secara garis besar tidak berbeda antara PPh 21 dan unifikasi. Iya. Beberapa poin yang perlu diperhatikan yang tadi kita sampaikan di awal. Yaitu bisa dilakukan pembetulan, pembatalan, ataupun penambahan bukti potong sepanjang belum dilakukan pemeriksaan ya.
diajukan keberatan. Tidak diajukan keberatan. Diajukan keberatan namun tapi hasilnya hasilnya tidak dipertimbangkan. Tidak dipertimbangkan. Atau diajukan pencabutan permohonan keberatan dan sudah ada keputusan dari ya. DJP. Itu yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Kemudian pencantuman NIKU kita betul, review sedikit. Untuk yang tidak di pusat ya Pak ya, yang di lokasi kedudukannya. Menambahkan sedikit di pasal 26 kawan pajak, untuk pajak yang kurang disetor pada saat pembetulan SPT masa unifikasi, maka wajib pajak wajib melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut. Kemudian jika ada pajak yang lebih disetor, nah, kalau tadi yang kurang disetor wajib dilunasi dulu. Kemudian kalau yang lebih disetor, nah, di sini dapat diminta kembali kawan pajak, yaitu dengan menggunakan mekanisme permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Caranya gimana? Ada di Kortex ya. Di Kortex pembayaran nanti ada restitusi, silakan dipilih. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi Kring Pajak 1500200 atau Helpdesk KPP terdaftar. Oke, kita closing dulu Mbak Mel, silakan. Siap Pak, terima kasih Pak untuk materinya. Nah, kawan pajak, demikian pembahasan terkait dengan SPT masa PPh pasal 21, 26 dan unifikasi sehubungan dengan diterbitkannya Per 11 tahun 2025. Sampai jumpa lagi di Rebowan pekan depan. Yang membahas apa? Membahas tentang PPN. PPN, ini isunya banyak sekali yang mendominasi helpdesk kita. Ketemu dengan Kak hari. Sondang dan Mas Eri. Ahli dari ahli ya. Yaitu Mas Eri ya. Oke. Sampai jumpa di Rebowan pekan depan di waktu dan jam yang sama. Yang tadi topik lanjutannya dari Per 11 ini kawan pajak. Nah, karena tadi saya buka dengan pantun Pak, maka akan saya tutup juga dengan pantun. Silakan Mbak Mel, keluarkan semua koleksi pantunmu. Izin, Pak, topik menjahit kopiah. Cakep. Kopiah dijahit bludru yang utuh. Artinya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri kawan pajak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Sampai ketemu lain kesempatan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan.